Berlatarkan di gurun pasir Badiat Al-Syam, Suriah, kisah pun akan langsung disuguhkan dengan sebuah insiden kejar-kejaran dan baku tembak antara dua orang pasukan khusus Amerika Serikat yang diburu oleh sekelompok oposisi pemberontak Suriah. Di tengah situasi terpojok, dua tentara ini berusaha mencoba bertahan, sampai pada akhirnya rekan mereka yang berada di atas tebing memberikan bantuan, melepaskan satu tembakan hingga melumpuhkan pengemudi salah satu mobil dari kelompok pemberontak tersebut. Visual. Spider? I have a shot. Let her rip. We are ready to boogie. Namun sial, salah seorang dari pemberontak yang berada di belakang mobil yang masih berjalan dengan cepat melepaskan satu tembakan ke arah mobil pasukan tentara. Alhasil mobil itu pun oleng, terhempas dan terseret hingga beberapa meter. Untuk memastikan keadaan sudah terkendali, kelompok pemberontak ini pun segera turun dari mobil mereka, berjalan perlahan menuju mobil medis tentara, dan menemukan salah satu tentara tewas di dalam sana. Namun mereka tidak menyadari satu tentara tiba-tiba hilang bak di telan bumi, sehingga di saat mereka berbagi tugas untuk mencari tentara tersebut, siapa sangka inilah yang terjadi. Siapa sangka sosok yang membantai para pemberontak ini adalah seorang tentara wanita, salah satu pasukan elit terbaik Amerika Serikat bernama Parker, seorang wanita berkebangsaan Meksiko yang memiliki skill bertahan dalam situasi apapun. I'm sorry, Nick. I volunteer to tell the family. I'll come with. No, I got it. Di tengah perjalanan pulang menuju camp bersama rekan terbaiknya bernama Spider, Parker tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari mantan pacarnya yang berada di kampung, seorang sheriff setempat bernama Jesse Swan, di mana Jesse memberitahu Parker kalau ayahnya tadi malam ditemukan tewas tertimpa reruntuhan terowongan. Listen, there was a cave-in at the mine last night, and your dad got caught underneath it. And by the time we found him, it was too late. Mendengar hal itu, Parker pun seketika syok dan merasa sangat terpukul. Sehingga hari itu juga ia memutuskan untuk cuti pulang kampung, setidaknya untuk menghadiri prosesi atau upacara kremasi jenazah ayahnya itu. Setibanya di kampung halaman, Parker dengan segera menemui mantan kekasihnya yaitu Jesse yang saat itu sedang bertugas di dalam kantornya. Di sana Jesse memberitahu bahwa dia merasa ada yang janggal dengan kematian ayahnya Parker, di mana ia menduga sang ayah melakukan bundir karena beberapa hari terakhir Jesse sempat melihat si ayah terlihat linglung sebelum kematiannya. Namun Parker justru tidak yakin kalau ayahnya melakukan hal senekat itu, karena bagaimanapun juga Parker sangat mengenal sosok ayahnya sendiri, seorang pria tangguh yang sudah mengajari Parker sejak kecil untuk tetap bertahan dalam situasi apapun. Can I give you a ride home? Yeah, I need a ride. Yeah, I'm gonna give you a ride home. Let me grab my keys. Di tengah perjalanan menuju ke rumah ayahnya diantar oleh Jesse. Diberitahu bahwa ayahnya Jesse ini adalah seorang senator atau anggota dari sebuah dewan legislatif yang saat ini sedang gencar-gencarnya mencalonkan diri menjadi wali kota. Parker pun menyadari kalau ayahnya Jesse memiliki kolega-kolega dari kalangan orang-orang kaya. Saat itulah Parker meminta Jesse untuk mencari donatur yang kemungkinan mau membeli tanah bekas bar milik ayahnya Parker itu. Pada awalnya Jesse mengusulkan agar sebaiknya Parker melanjutkan usaha bar yang sudah lama dirintis oleh sang ayah. Namun Parker tetap dengan keputusannya dengan alasan bahwa dia tidak akan menetap dan akan segera kembali bertugas setelah pemakaman ayahnya itu. I can't stay. It just doesn't feel like home without Pops here.
Setibanya di bekas bar milik mendiang sang ayah, Jesse tanpa berlama-lama segera pamit untuk kembali bertugas, dan dalam kesendiriannya itulah Parker kembali diselimuti oleh kesedihan. Terlebih-lebih ketika melihat foto-foto kenangan dirinya dengan sang ayah di masa kecil, tayal membuat Parker semakin terpuruk dan merasa sangat kehilangan. Sehingga saat itu juga Parker mencoba membenamkan kesedihannya dengan menenggak minuman beralkohol, berharap malam yang panjang segera berlalu, sembari menunggu matahari pagi datang menjemput. Namun di tengah kesedihannya, samar-samar Parker mendengar suara sebuah mobil berhenti tepat di depan bar. Jantungnya pun berdegup kencang tatkala seseorang masuk membuka pintu. Dan ketika Parker menyadari seorang pria mendekat ke arahnya, Mikey? Parker? You alright? perlu diketahui bahwa Mikey ini adalah sahabat Parker di masa kecil. Mikey memang sering dimintai tolong oleh sang ayah datang ke sana untuk bersih-bersih, sekaligus merawat seekor kadal milik mendiang ayahnya Parker itu. I found him, actually. Do you know where they found him? Setelah berbincang-bincang membahas kenangan mereka di masa kecil, Mikey lalu memberitahu Parker kalau dialah yang menemukan jasad sang ayah di reruntuhan terowongan. Perlu diketahui bahwa ayahnya Parker ini adalah seorang veteran tentara pasukan khusus, dan setelah pensiun ia menyibukkan diri menggali sebuah tebing yang berada di lahan tanahnya untuk dijadikan terowongan. Mikey sendiri tak tahu pasti apa maksud sang ayah menggali terowongan tersebut, dan meskipun hobi sang ayah terlihat sedikit aneh, namun yang pastinya saat Mikey mengajak Parker ke lokasi terowongan tempat di mana sang ayah ditemukan, saat itulah Parker melihat adanya kejanggalan, di mana pecahan batu tidak terlihat seperti bekas retakan akibat longsor, melainkan terlihat seperti pecahan akibat ledakan yang kemungkinan sengaja dipicu oleh bahan peledak. Look at these pockmarks. I don't know. Beranjak dari terowongan, Parker dan Mikey memutuskan untuk mengunjungi sebuah bar milik seorang pria asal Meksiko bernama Montana, di mana Montana ini adalah sahabat dari mendiang ayahnya Parker, sehingga Montana pun sudah menganggap Parker layaknya seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, saat akan beranjak pulang meninggalkan bar milik Montana, Parker tiba-tiba dihampiri dan digoda oleh seorang pria bernama Elvis Wan, di mana Elvis ini seorang pria pengangguran yang tak lain adalah adik dari Sheriff Jesse. I was a dick to you when I was younger. Hey, I'm sorry. Di saat Parker dan Mikey berjalan menuju parkiran, saat itulah Parker tidak sengaja melihat sebuah mobil berisikan senjata api, yang mana hal itu membuat Parker agak sedikit bertanya-tanya, dari mana dan bagaimana masyarakat sipil bisa memiliki senjata-senjata tersebut, bahkan terlihat seolah-olah dilegalkan di desa mereka. Rasa penasaran Parker yang begitu besar membuatnya saat itu juga meminta Mikey untuk mengikuti mobil tersebut, tepat di saat 3 orang pria memasuki mobil dan meluncur menuju sebuah lokasi. Setelah beberapa saat mengikuti mobil tersebut dari jarak aman, pada akhirnya mobil itu pun berhenti tepat di sebuah minimarket, sehingga ketika Parker melihat 3 pria itu masuki toko sembari membawa senjata, saat itulah Parker dengan segera turun mengendap-endap masuk ke dalam, dan tanpa basa-basi menghabisi 3 pria tersebut setelah memergoki aksi mereka yang ternyata sedang menjara dan merampok sang pemilik toko. Di keesokan paginya, Parker berjalan-jalan di sekitar terowongan milik sang ayah, dan di sanalah dia tidak sengaja mendengar suara dentuman ledakan yang ketika Parker mencoba mencari asal suara, siapa sangka tepat di bawah sana ia melihat Elvis, adiknya Jesse, yang sedang menguji senjata RPG berjenis roket dengan cara menembakkannya ke dinding tebing. Where the hell did you get that? Melihat hal itu, Parker pun mulai curiga. Sejuta pertanyaan mulai memenuhi pikirannya, menerka-nerka apakah Elvis pelaku di balik runtuhnya terowongan yang menewaskan ayahnya itu. Di malam harinya, saat melihat sebuah kotak milik sang ayah berisikan foto-foto kenangan beliau semasa bertugas sebagai tentara pasukan khusus, Parker menemukan secari kertas bertuliskan alamat sebuah situs website rahasia milik militer yang diketahui menyimpan hasil rekaman seluruh aktivitas kamera pengawas yang ada di Amerika. Sehingga saat itu juga Parker menghubungi rekannya yaitu Spider yang memang memiliki wewenang untuk mengakses situs tersebut, di mana Parker meminta Spider untuk mengecek hasil rekaman CCTV yang dipasang sang ayah di lokasi terowongan di malam kematiannya. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, Spider pun menemukan sebuah rekaman video memperlihatkan sebuah truk yang sedang terparkir tak jauh dari lokasi terowongan di malam kematian sang ayah, di mana truk tersebut berisikan senjata RPG yang sama persis dengan senjata yang digunakan oleh Elvis tadi siang.
Dan saat itulah besar dugaan Parker kalau kematian ayahnya berkaitan dengan Elvis, sehingga ia kembali meminta pertolongan Spider untuk mencarikan informasi tentang aktivitas Elvis selama beberapa bulan terakhir. Dan lagi-lagi tanpa butuh waktu lama, Spider pun mendapatkan informasi kalau Elvis sering terlihat mengakses situs dark web, di mana melalui situs tersebut, Elvis melakukan transaksi jual beli senjata api terbaru yang bahkan saat ini masih dipakai oleh militer. Any idea why he be in the mine? He's a total dipshit. Menyadari bahwa aktivitas Elvis itu berhubungan dengan kematian ayahnya, tentu saja membuat Parker tak tinggal diam, di mana di keesokan paginya ia mulai membuntuti Elvis yang saat itu terlihat memasuki pangkalan militer bersama beberapa orang pria, lalu bertemu sapa dengan beberapa tentara, memunculkan tanda tanya di benak Parker tentang siapa sosok pria yang sedang bersama Elvis tersebut, dan apa pula yang sedang mereka perbincangkan, dan ada hubungan apa Elvis dengan tentara-tentara itu. Rasa penasaran Parker yang semakin besar menonton keberaniannya untuk kembali mengikuti konvoi mobil Elvis yang baru saja keluar dari pangkalan militer, hingga tak berapa lama konvoi itu pun berhenti di kediaman calon wali kota, yaitu milik ayah Elvis itu sendiri. Tanpa berlama-lama, Parker pun segera turun dari mobil dan mengendap-endap memasuki taman. Dan betapa kagetnya Parker saat kembali melihat Elvis menguji senjata-senjata apinya kepada seorang pembeli, di mana peluru yang dilepaskan melesat tak tentu arah hingga nyaris mengenai Parker. Dalam jarak hanya beberapa meter dari posisi Elvis saat ini berada, Parker yang berhasil mengendap-endap bersembunyi di balik dedaunan lebat, saat itu juga mendengar perbincangan Elvis yang saat itu menjanjikan sesuatu kepada kliennya, di mana dia menyanggupi permintaan sang klien untuk menyiapkan senjata RPG berjenis roket yang akan dikirimkan minggu depan. I'll have $500,000 in your bank account by the end of next week. Sore harinya Parker menemui Jesse, sang mantan pacar, di dalam sebuah bar. Di sana Parker sama sekali tidak membahas persoalan Elvis, yaitu adik kandung Jesse, namun mereka membahas seputar hubungan asmara di masa lalu mereka. Di tengah obrolan muncullah ayah Jesse, yaitu Tuan Swan, yang diketahui baru saja pulang berkampanye. Di sana beliau mengundang Parker untuk datang ke rumahnya di akhir pekan, yang secara tidak langsung beliau ingin membicarakan seputar hubungan Jesse putra sulungnya itu dengan Parker. Have fun. Di malam harinya giliran Jesse yang menemui Parker di bekas bar milik ayahnya Parker. Mereka mengobrol ngalor ngidul seputar desa mereka dan juga membahas perihal kematian ayahnya Parker. Jesse yang melihat kesedihan yang terpancar dari raut wajah Parker. Saat itulah Jesse merasa simpatik, di mana ia pun berjanji akan berusaha semampunya membantu Parker jika Parker membutuhkan bantuan. Dan setelah mengobrol, Jesse dan Parker pun melepaskan kerinduan dengan mantap-mantap. Setelah mengendurkan torpedonya, pada akhirnya Jesse pun tertidur pulas, sementara Parker masih tenggelam dalam lamunan memikirkan siapa pelaku sebenarnya di balik kematian sang ayah. Dan jika benar kalau Elvis pelakunya, mengapa Jesse sebagai kakak hanya diam saja tanpa memberikan teguran kepada adiknya? Apakah Jesse sama sekali memang tidak tahu, atau memang sengaja membiarkan adiknya melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Hal itu membuat Parker kembali dibuat penasaran, dan ia pun bangkit dari tempat tidur, merogoh saku celana Jesse untuk mengambil kunci kantornya, dan tanpa berlama-lama saat itu juga ia menyambangi kantor Jesse dan berhasil mengendap-endap masuk melewati para petugas. Di dalam sana Parker mencoba mencari file kasus kematian sang ayah, dan setelah beberapa saat mencari dalam loker penyimpanan dokumen, pada akhirnya ditemukanlah file yang merujuk hasil laporan autopsi jenazah ayahnya itu. Beranjak dari ruangan Jesse, Parker kemudian memasuki ruangan autopsi. Di sana ia melihat jenazah sang ayah yang tertutup oleh kain putih, ditemani oleh cahaya redup lampu memantulkan kesedihan di mata Parker, menyadarkannya bahwa kehangatan dan kehadiran sang ayah kini tidak akan pernah lagi mengisi ruang hidupnya sampai kapanpun. 1 minggu kemudian, tepatnya di akhir pekan, digelarlah upacara pasca kremasi jenazah sang ayah. Baik saudara, kerabat maupun tetangga ikut hadir merasakan kesedihan Parker yang saat itu menaburi abu mendiang sang ayah di sebuah taman. Di malam harinya, Parker memenuhi undangan Senator Swan yang memintanya untuk datang ke rumah di akhir pekan. Dengan rambut yang dikepang 2 khas dandanan gadis Meksiko, Parker terlihat begitu anggun, feminim, dan sangat tradisional. Tak berapa lama di tengah obrolan membahas seputar kampanye dan pencalonan wali kota, tiba-tiba Parker mendapatkan pesan singkat dari Spider yang memberitahunya bahwa Elvis saat ini sedang berada di tambang untuk melakukan transaksi dengan sang pembeli tempo hari yang diketahui adalah teroris domestik. Sehingga tanpa berlama-lama Parker buru-buru pamit saat itu juga, di mana hal itu meninggalkan tanda tanya dalam benak Jesse dan ayahnya, seolah-olah terlihat khawatir dengan kepergian Parker. Let's do this again.
Setibanya di tambang bekas lahan tanah galian sang ayah, Parker melihat aktivitas mencurigakan dari sekelompok orang, sehingga dengan segera Parker mengendap-endap bersembunyi di balik mobil, menusuk semua ban mobil yang terparkir di sana, lalu perlahan-lahan bergerak memasuki terowongan. Namun betapa kagetnya Parker ketika di dalam sana ia tidak sengaja mendengar perbincangan Elvis dan anak buahnya yang mengungkap sebuah fakta bahwa benar Elvislah pelaku di balik kematian sang ayah. Ia memang sengaja meledakkan terowongan tersebut hingga membuat sang ayah tewas tertimpa reruntuhan dengan tujuan akan menjadikan terowongan itu sebagai tempat penyimpanan ratusan senjata dan amunisi yang akan dijualnya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Parker terlihat begitu sangat marah. Dengan emosi yang sudah tak tertahankan lagi, saat itu juga ia segera berlari menyerang Elvis hingga mengamuk. Get out of his tree. Come on, get to it! I didn't kill Harry, okay? I don't want to hear it. Hey. Oh God, Maria! Namun sial sesial-sialnya, Parker yang saat itu berniat akan segera menghabisi Elvis dengan terpaksa mengurungkan niatnya ketika melihat bar milik sang ayah dibakar oleh anak buah Elvis. Meski berhasil membunuh anak buah Elvis, sangat disayangkan Parker tetap saja tak mampu menghentikan kobaran api yang semakin lama melahap sisi bangunan dan membakar semua benda kesayangan milik sang ayah. Dalam keadaan murka, Parker memutuskan tak tinggal diam, di mana saat itu juga segera kembali mengejar Elvis dan menghajarnya tanpa ampun. The tires are flat. You killed him. Hey. There's a tunnel. Parker, stop it! Namun lagi-lagi aksinya itu harus terhenti tatkala Jesse tiba-tiba datang dan menghentikan Parker, membekapnya dan membawanya ke kantor polisi. How involved are you? Di keesokan paginya terungkaplah sebuah fakta bahwa selama ini Jesse juga terlibat dalam perdagangan senjata yang dilakukan oleh Elvis, di mana Elvis mempengaruhi sang kakak untuk menghalalkan segala cara, memanfaatkan posisi Jesse sebagai sheriff setempat demi mendanai kampanye ayah mereka agar bisa lolos menjadi wali kota. Bahkan yang lebih parahnya, sang ayah pun seolah-olah mendukung aksi putra bungsunya tersebut, sehingga Jesse yang pada awalnya tidak setuju pada akhirnya pasrah dan ikut membantu kegiatan ilegal itu. You just kept her at the dinner, none of this shit would have happened. Thanks for coming out all this way. Tak lama kemudian, Parker mendatangkan seorang pengacara agar bisa segera terbebas dari penjara. Namun Parker yang telah terbukti membunuh beberapa orang anak buah Elvis, membuat sang pengacara agak sedikit pesimis untuk memenangkan kasus tersebut. Sampai pada akhirnya pengacara itu memasuki ruangan Jesse. Di sana ia melontarkan beberapa pertanyaan tentang Elvis selaku adiknya Jesse. Namun Jesse yang terlihat acuh-acuh bahkan seperti tak ingin ikut campur urusan adiknya, membuat sang pengacara pun curiga dan diam-diam mendatangi lokasi tambang untuk mengumpulkan bukti berusaha membantu Parker agar bisa terbebas dari penjara. Namun sial buat sang pengacara, di sana ia dicegah oleh Jesse yang sepertinya sudah tahu rencana kedatangan pengacara tersebut. Dan sejak saat itu tak pernah lagi terdengar kabar bagaimana dan seperti apa nasib pengacara itu. Di keesokan harinya, keluarga laknat ini pun menyiksa Parker. Mereka memaksa Parker agar segera menyerahkan bukti rekaman CCTV di lokasi tambang, tepat di saat kejadian kematian tragis sang ayah. Look, I'm working with the hand I got. You want to know what really happened to Harry? Menyadari Parker masih saja bungkam, ayah Jesse mencoba menawarkan kesepakatan meminta Parker untuk bertukar informasi, di mana dia akan menceritakan kronologi seperti apa dan bagaimana saat ayahnya meninggal. Dengan satu syarat, Parker mau menyerahkan rekaman CCTV tersebut. Namun mereka tidak menyadari bahwa Parker baru saja berhasil melepaskan borgol yang membelenggu tangannya. Alih-alih memberikan informasi di mana rekaman tersebut, saat itu juga Parker kembali mengamuk. Shoot him, Jesse, shoot him! Do what she says, boys. Gun down. Park! Get in the cell. Get on the ground! Merasa sudah kehilangan jejak si calon wali kota laknat, Parker pada akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi dengan membawa kabur mobil dinas milik Jesse. Namun luka yang cukup serius yang dialaminya membuat kondisi Parker perlahan-lahan semakin melemah. Ia pun kehilangan kesadaran yang tentunya akibat kehilangan banyak darah dan terperosok di pinggir jalan bertepatan di saat seorang petani yang sedang bekerja menyaksikan kejadian itu. Sementara itu Elvis yang berasumsi bahwa Parker sudah pasti bersembunyi di rumah Mikey
Saat itu juga ia bersama anak buahnya menggerebek rumah Mikey tersebut, namun sialnya mereka tidak menemukan sosok yang mereka cari, karena tentu saja Mikey dan ibunya telah menyembunyikan Parker dalam sebuah ruangan bawah tanah yang pintunya tertutup di balik mesin cuci. Beberapa saat kemudian Parker pada akhirnya tersadar dari pingsannya, di mana di dalam sana ia bercerita kepada Mikey, mengatakan bahwa keluarga Swan adalah pelaku di balik kematian ayahnya, dan apapun yang bakalan terjadi, Parker bersumpah akan menghabisi keluarga Swan dan semua oknum yang terlibat, membunuh mereka dengan cara yang sangat keji. Di sore harinya, Jesse membawa jasad pengacara Parker yang telah dihabisinya tempo hari. Dibantu oleh Elvis, mereka mengubur sang pengacara begitu saja, diperlakukan layaknya bangkai seekor binatang. Tiga hari kemudian, Parker terlihat sudah mulai berangsur pulih. Dan saat itu juga, tanpa membuang-buang waktu, ia meminta pertolongan sahabat mendiang sang ayah, yaitu Montana dan Frank, di mana beliau-beliau dengan senang hati meminjamkan beberapa senjata api dan juga sebuah golok yang selama ini memang mereka simpan hanya untuk sekedar koleksi pribadi. Thank you, my friend. Whoa. That's not good enough. Di malam harinya di kediaman keluarga Swan, Jesse, Elvis, dan ayah mereka mulai terlihat ketar-ketir, di mana sang pemimpin teroris domestik mulai mendesak mereka untuk segera mengirimkan senjata api sesuai janji Elvis beberapa hari yang lalu. Namun sampai saat ini faktanya Elvis belum juga mengirimkan senjata tersebut, padahal uang pembayaran sudah habis digunakan untuk dana kampanye sang ayah, sehingga hal itu membuat sang teroris mengamuk dan mulai mengancam, di mana dia akan mengacaukan kampanye Tuan Swan apabila senjata-senjata itu tidak segera ia dapatkan. Menyadari ancaman yang bukan hanya sekedar main-main, keluarga Swan mau tak mau dengan segera menyiapkan senjata-senjata itu untuk diangkut ke dalam mobil para teroris, yang tanpa mereka sadari Parker yang dibantu oleh Mikey terlihat sedang bersiap-siap untuk melancarkan misi balas dendamnya. Di saat situasi dirasa sudah mulai aman, Parker dengan segera menyusup memasuki rumah kediaman keluarga Swan, di mana dalam sana Parker melihat salah seorang anak buah Elvis yang sedang berjaga di ruang tengah, dan tanpa pikir panjang, Parker pun dengan beringas menghabisinya saat itu juga. Setelah menghabisi penjaga, Parker dengan segera menaiki anak tangga untuk menghabisi Tuan Swan. Namun sebelum hal itu dilakukan, Parker sempat bertanya tentang kematian ayahnya, di mana Swan mengatakan kalau sebenarnya yang membunuh ayahnya adalah Jesse, bukanlah Elvis. Jesse terpaksa menembak ayah Parker karena ayah Parker sudah mengetahui transaksi ilegal yang mereka lakukan di tambang tersebut. Dan saat sang ayah sekarat, saat itulah Tuan Swan meledakkan granat hingga reruntuhan menimpa ayah Parker itu. That was just bluff. Setelah Parker menghabisi Tuan Swan, ia segera bergegas menaiki tebing dan bersembunyi di balik semak-semak sembari membidik para teroris dan komplotan Elvis di bawah sana. Namun sial, saat Parker berniat akan segera melepaskan tembakan, tiba-tiba saja Spider datang bermaksud menanyakan keberadaan Parker kepada sekelompok teroris, di mana hal itu justru membuatnya dijadikan sebagai sandera. Sampai pada akhirnya, inilah yang terjadi. Dalam situasi yang tidak memungkinkan, Parker dengan terpaksa meninggalkan Spider seorang diri. Ia nekat memasuki gua terowongan dan menyaksikan Jesse dan Elvis yang sedang diintimidasi oleh sang pemimpin teroris ketika mengetahui mobil mereka yang sudah separuh diisi senjata tiba-tiba meledak. Karena nyatanya mereka benar-benar tidak tahu kalau sebenarnya Parkerlah pelaku di balik ledakan itu. Di saat mereka hendak mengambil senjata lain yang masih tersisa di markas militer, Parker memanfaatkan momen itu untuk menyelamatkan Spider, menghabisi penjaga dengan sangat brutal. You good? Yeah. Setelah berhasil menyelamatkan rekannya, Parker mengajak Spider menelusuri seluruh area tambang untuk segera memburu para bedebah-bedebah itu. Namun di tengah perjalanan, serangan dan ledakan itu membuat Parker dan Spider pun terpisah di sisi goa yang berbeda. Dan saat Parker bangkit berniat akan mencarinya, ia tidak menyadari pemimpin teroris dan Elvis tiba-tiba muncul dan menyerangnya dari arah belakang. Spider!
Tak lama setelah Parker menghabisi dua bebengok tersebut, Montana, Frank, Mikey, dan ibunya masuk ke dalam terowongan, di mana mereka tentu saja kaget saat menyaksikan bahwa sudah tak ada satupun komplotan penjahat yang masih tersisa di dalam sana, terkecuali Jesse yang diduga kabur setelah mengetahui ayah dan adiknya tewas tak lagi bernyawa. Di saat mereka akan segera keluar dari terowongan untuk mengejar Jesse, saat itu pula Parker segera tersadar bahwa Spider belum ditemukan, sehingga saat itu juga mereka bersama-sama mencari Spider yang ternyata masih terjebak di balik reruntuhan. Hey. Get the beam off his leg. Go. Finish the job. I got it. Di tengah perjalanan menyusuri lorong terowongan untuk mencari Jesse, saat itulah mereka menemukan sebuah ruangan yang ternyata selama ini terhubung langsung dengan peti kemas penyimpanan senjata militer. We're at the depot. Parker yang menyadari bahwa keberadaan mereka di sana secara tidak langsung telah melanggar larangan masuk ke lokasi militer, yang tentu saja jika ketahuan mereka akan mendapatkan konsekuensi hukum, sehingga saat itu juga Parker meminta Mikey, Frank, dan Montana untuk segera kembali turun, sementara dia sendiri mencoba mengelabui para tentara untuk mengejar Jesse dengan berpura-pura terluka parah yang sedang membutuhkan bantuan medis. Please, I'm gonna bleed to death. Don't move. Di saat baku hantam itulah Jesse tiba-tiba menarik pin granat dalam genggamannya. Wajahnya memperlihatkan rasa bersalah yang teramat sangat, seolah-olah menyesali perbuatannya yang telah membunuh ayahnya Parker yang bahkan sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Jesse sepertinya terlihat sudah sangat depresi. Ia bahkan tak lagi peduli meskipun Parker berusaha mencoba membujuknya, di mana saat itu juga yang mendorong Parker dan... Melihat Jesse sang mantan tewas tak lagi berbentuk, tentu saja hal itu membuat perasaan Parker tak karu-karuan, meskipun di satu sisi dia merasa lega karena pelaku pembunuh ayahnya telah menerima balasannya. Namun di sisi lain dia juga menolak fakta, bertanya-tanya dalam hati mengapa harus Jesse, mengapa harus sang mantan kekasih, dan mengapa justru orang terdekatnya yang melakukan hal sekeji itu pada sang ayah. 1 bulan pun berlalu setelah kejadian itu, terdengarlah sebuah berita di sebuah stasiun radio yang mengabarkan bahwa keluarga Swan ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara itu Parker mencoba membangun kembali bar milik peninggalan sang ayah. Ia meminta bantuan Mikey untuk mengurusnya, karena bagaimanapun juga Mikey selama ini sudah dianggap sebagai keluarga. Di akhir film Parker berpamitan kepada Mikey untuk kembali ke pangkalan militer pusat. Ia tetap melanjutkan karirnya sebagai anggota pasukan khusus, mengemban tugas untuk negaranya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, berakhir sudah perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya Richard mohon pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.